Berkarya itu hebat. Woi, ngapain awak nih? Lagi minum kopi. Ia lagi baca buku lah. Buku siapa yang awak baca tuh? Seno Gumira Ajidharma. Ah, siapa yang awak bilang tuh? Alamak, macam tak tahu kau. Ini sastrawan nasional kita. Ah, serius lah, Wak. Ku kasih tahu sama kau ya. Ini cerpen karya Seno Gumira Ajidharma. Judulnya Sepotong Senja untuk Pacarku. Taunya kau cerpen? Kalau cerpen paham, Wak. Cerita pendek itu kan? Ya. Nah, cerpen ini juga salah satu jenis prosa fiksi. Prosa fiksi. Apa itu prosa fiksi? Prosa fiksi itu adalah sebuah karangan bebas yang tidak terikat oleh rima, irama, baris, suku kata, dan biasanya berbentuk teks wacana naratif yang ceritanya berupa rekaan semata. Rekaan. Berarti macam sandiwara radio gitulah ya? Berarti cuma imajinasi pengarangnya aja lah ya? Ya, bisa dari imajinasi pengarang. Bisa juga dari apa yang dilihat, didengar, serta dirasakan sendiri oleh si pengarang. Oh, mantap juga ya. Awak pun mau lah belajar nulis cerpen. Gimana caranya? Susahnya? Slow. Aku punya trik jitu untuk menulis cerpen dengan cepat. Mau tahu kau? Mau. Nih. Pertama, tentukan tema yang matang tentang cerpen yang ingin ditulis. Perjelas tema agar gak bingung kalau udah sampai di tengah cerita. Misalnya tema tentang perjuangan. Nah, coba kau rincikan lagi, jadi perjuangan untuk apa? Apakah perjuangan untuk negara, keluarga, dan semacamnya? Kedua, tentukan tokoh dan karakter. Mulailah berpikir tentang peran protagonis, antagonis, maupun tritagonis dalam cerita. Hal ini agar cerpen lebih fokus pada karakter tertentu sehingga cerita terarah dan seimbang. Ketiga, tentukan alur cerita. Ada pilihan jenis alur cerita yang bisa kau munculkan dalam cerpenmu. Yang terpenting, kau harus memikirkan plotnya dengan jelas agar alur cerita teratur dan gak mengambang. Keempat, salah, kelebihan. Keempat, nah, ini yang paling penting. Bacalah berulang kali cerita yang kau buat. Kau bisa tambahi atau malah kau kurangi bagian cerita yang kau anggap gak penting dan di situ. Bagian keempat ini namanya proses editing atau penyuntingan naskah. Oh, ternyata taknya susah nulis cerpen tuh. Kalau begitu, awak nak juga lah bertekad nulis cerpen. Tajuknya Sepotong Bakwan untuk Pacarku. Emang kau punya pacar, Di? Enggak. Lah, awak baca buku itu punya pacar? Enggak.
Tarik sis, semongko. Kini tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi. Woi, ngapain kau di? Main TikTok. Halah, gak ada kerjaan lain lagi yang bisa kau buat. Kalau ada kerjaan lain, taklah main TikTok awak ini. Suntuk kali pun ini. Daripada komen TikTok, mending kau nulis cerpen kayak aku ini, terbit di koran dan menghasilkan uang. Selain itu, nanti namamu bisa dikenal banyak orang. Kok bisa? Ya bisa lah. Mau kau nggak kayak gitu? Mau lawak mau. Pejamkan dulu matamu. Aduh. Biar hilang racun TikTokmu dulu. Bercanda di. Sebelum menulis cerpen, kau udah tahu belum sejarah perkembangan cerpen di Indonesia? Belum tahu sih Hawa. Cuman kisahnya itu? Nah, sejarah perkembangan cerpen di Indonesia menurut Jakob Sumarjo dibagi beberapa bagian. Wah, banyak juga ya. Emang apa aja? Yang pertama pada dekade 30-an. Dalam dekade ini kita mengenal bapak cerpen Indonesia, yaitu Muhammad Kasim, dengan cerpennya yang berjudul Teman Duduk, dan Suman Hasibuan dengan cerpennya yang berjudul Kawan Bergelut. Yang kedua, pada dekade 40-an, cerpenis yang termasuk dalam dekade ini diantaranya Pramudia Anantatur dengan cerpennya yang berjudul Subuh, dan Mukhtar Lubis dengan judul cerpen Si Jamal dan Perempuan. Ketiga, pada dekade 50-an, cerpenis yang dikenal pada dekade ini yaitu Nugroho Noto Susanto dengan cerpen Hujan Kepagian, Subagio Sastrowardoyo dengan judul cerpen Perawan Tua, Ali Akbar Nafis dengan cerpen yang fenomenal yaitu Robohnya Surau Kami, dan cerpenis perempuan pada masanya yaitu N.H. Dini dengan judul Dua Dunia. Yang terakhir pada dekade 60-an, yang paling dikenal adalah Umar Khayyam dengan cerpennya yang berjudul Sri Sumara dan Bau, serta Kunto Wijoyo dengan cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Loh, cemana nyawa nih? Cuma sampai dekade 60-an. Sekarang ini aja udah 2021. Siapa lagi cerpenisnya? Ya, selulah kau. Itu kan tadi menurut Jakob Sumarjo. Sebenarnya ada banyak cerpenis kita di Indonesia ini. Jadi, kusebutkan lagi para pelopor angkatan lainnya. Sebutkan. Kalau di dekade 70-an dulu, ada cerpenis yang bernama Putu Wijaya dan Danarto. Di dekade 80-an, ada cerpenis Ahmadun Yosi Herfanda. Dan pada dekade 90-an, semakin banyak tokoh-tokohnya, termasuklah Afrizal Malna. Terus, kalau yang ada di dekade 2000-an gimana? Nah, kalau yang di dekade 2000-an mulai muncullah tokoh cerpenis seperti Oka Rusmini dan Seno Gumira Haji Dharma. Oh, Seno Gumira yang judul cerpennya Sepotong Senja Untuk Pacarku. Itu kan? Nah, ya, itu dia. Awak pun maulah belajar menulis kalau begini. Bersediakah kau menjadi guru